Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amal ala jami'il makhluqati wal alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi awlal manaqibi wal ahlam amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina istaqamu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas alaikum minal amali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamullu wa inna ahabba ila allahi ma tadumu alaihi wa in qal. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya sampai akhir-akhir detik Ramadan tahun ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dengan harapan dan niat mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah, kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di dunia dapat berziarah ke makamnya dan di akhirat mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini saya kebagian untuk menyampaikan kultum tarawih yang bertemakan kiat-kiat agar Ramadan lebih bermakna di setiap tahunnya. Bicara tentang kiat berarti bicara tentang cara, gitu. Cara yang paling utama tidak lain tidak bukan kita merujuk kepada Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman dalam potongan ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Potongan ayat terakhir ayat 79 tadi menjelaskan tentang cara bagaimana kita dapat mengimplementasikan ibadah dan amaliyah kita selama bulan suci Ramadan di bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian itu hamba yang menyembah Allah, yang tak kenal oleh waktu. Bima kuntum tu'allimunal kitab, dari apa yang telah kalian pelajari, dari apa yang kalian telah ketahui dari hasil belajar. Wa bima kuntum tadrusun,
dan dari apa yang telah kalian ulang-ulang. Dari mulai awal Ramadan sampai ke hari 28 Ramadan ini, pasti saya yakin insya Allah jamaah yang hadir Bapak Ibu di sini di Masjid Al-Muhajirin ini sudah banyak menerima dan mendengarkan ilmu. Dari mulai kultum Ramadan Tarawih sampai kultum Ba'da Subuh, seluruhnya diberikan hidangan kita oleh pengurus Masjid Al-Muhajirin agar kita dapat menerima ilmu dan agar kita dapat mengamalkan ilmu itu di luar Ramadan. Maka ada satu istilah kata ulama yang menyatakan kun rabbaniyin wala takun ramadhaniyin. Jadilah engkau seorang hamba yang taat bukan hanya pada bulan tertentu saja, tapi setiap saat sampai akhir hayat kita. Wala takun ramadhaniyin, jangan jadi hamba Allah yang taat hanya ketika Ramadan datang. Jadi ketika Ramadan datang sibuk baca Quran. Bahkan orang lain datang mengganggu kita, kita sombong, kita tolak itu orang. Nah ini jangan kita seperti ini. Justru jadikan Ramadan ini ladang pelatihan. Maka ada ulama juga yang mengatakan Ramadan huwa syahrul riyadhah. Ramadan adalah bulan latihan. Maksudnya kita melatih diri kita. Yang pertama, kontrol hawa nafsu kita lewat menahan lapar dan haus, agar kita bisa merasakan bagaimana seseorang saudara kita merasakan tidak makan, tidak minum, kelaparan. Agar nafsu kita terdesak sehingga nafsu kita itu tertekan, tidak akan bisa membias seperti hewan buas. Karena nafsu itu berpusat di perut. Kalau perutnya kenyang, pasti nafsunya jadi buas. Maka manusia kadangkala bisa menjadi makhluk yang mulia karena menahan nafsunya. Namun kadangkala manusia bisa menjadi hewan yang paling buas karena nafsunya juga. Karena nafsunya perut yang tidak dikontrol dengan dilatih berpuasa. Maka Allah jadikan Ramadan ini menjadi bulan latihan kita melawan hawa nafsu. Begitu juga kalau kita perhatikan, Ramadan ini ada dua ibadah yang kedua-duanya memiliki suatu keindahan dan keberkahan, namun kemasannya berbeda. Yang pertama, Allah kemas keberkahannya dengan kegembiraan. Ketika kita sedang berpuasa kemudian masuk waktu maghrib, bagaimana kita tidak gembira dan bahagia ketika kita meminum pada waktu maghrib. Itu tanda bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala satu ketika Allah kemas keberkahan itu dengan sesuatu yang tidak mengenakan kita. Seperti contohnya kita lagi enak-enak tidur, dibangunkan untuk sahur, padahal sahur itu adalah keberkahan. Jadi kemasannya tidak enak, tapi dua-duanya berkah. Itu kita dilatih untuk sabar. Jadi kedua kemasan ini melatih kita untuk terus kita bersyukur dalam keadaan nikmat dan kita bersabar dalam keadaan sakit. Karena hidup ini tidak terlepas dari dua, Bapak Ibu. Semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Dan Allah ciptakan ada musibah, ada nikmat, ada ujian, ada bencana. Maka tatkala kita diuji oleh Allah, kita diminta untuk sabar. Dan tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah, kita diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Maka menjadi hamba Allah yang dapat beribadah dengan sebaik-baiknya tidak luput dan tidak bisa digapai dengan satu cara. Yang kedua adalah istiqomah. Jadi kalau kita ingin menjadi kun rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab, dari apa yang telah kita dapat
dari apa yang telah kita mengerti. Cara keduanya kita harus istiqomah. Istiqomah ini berat memang, karena Rasulullah pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum minal a'mal, diwajibkan atas kalian beramal, matutikun, sesuai dengan kemampuan kalian. Karena tadi setiap kita itu tidak tahu letak kita, posisi kita di mana. Kadang posisi kita berada di keadaan nikmat, berarti kita harus bersyukur. Tapi kadang satu posisi kita, teman kita, saudara kita yang duduk di samping kita mungkin dalam keadaan diuji oleh Allah, berarti dia harus sabar. Maka kehidupan ini sudah digambarkan oleh Allah dengan alam semesta ini. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa alam ini sudah mengajarkan kita setiap alam berganti musim? Ada musim hujan, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim panen. Begitu juga hidup kita. Ada musimnya kita dikasih bala, ujian, cobaan, musibah, berarti Allah minta kita untuk diajarkan sabar. Ada musim kita diberikan nikmat, diangkat derajat kita, dipuji kita oleh orang-orang banyak, dikagum-kagumkan kita. Maka di situ Allah sedang mengajarkan kita untuk bersyukur dengan tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dengan tidak menyombongkan diri. Itulah kedua kehidupan gambaran yang mengajarkan kita dalam pelatihan di bulan suci Ramadan. Kembali lagi cara kedua istiqomah. Bagaimana kita bisa menggapai keistiqomahan itu? Kata Rasulullah SAW, matutikun, kerjakan amal-amalan yang kalian mampu. Mungkin kalian bisa mampu sebatas sholat wajib saja, tapi istiqomah. Jangan sholat wajib bolong-bolong, jangan sholat wajib dikejar, sholat sunnah dikejar, semuanya dikejar. Jadinya yang wajib bolong, yang sunnahnya dikejar. Ataupun berbalik, yang wajibnya dikejar namun yang sunnah tidak sama sekali. Begitu juga bacaan Quran kita. Kita habis-habisan baca Quran, misalnya satu hari 3 juz, 4 juz. Bahkan ada satu saudara kita yang habis-habisan menghabiskan waktu zikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mungkin subhanallah wa bihamdi, mungkin astaghfirullah, mungkin kalimat la ilaha illallah. Namun yang wajibnya mereka tinggalkan. Ini yang menjadi masalah. Rasulullah pernah bersabda kepada Abdullah ibn Umar bin As. Kata Rasulullah, ya Abdullah ibn Umar ibn As, la takun mithla fulan, jangan engkau menjadi seperti orang ini. Kenapa orang ini? Kana yaqumul lail fatarakahu qiyamal lail. Suatu ketika orang ini rajin bangun malam, tahajudnya dia rajin, gak pernah putus. Bahkan dia qiyamul lailnya bukan hanya 2 rakaat, namun 8 rakaat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Namun tak tahunya orang ini menjalankan sholat sunnah tahajud dalam keadaan ujian, diberikan cobaan, sehingga dia qiyam. Tatkala dikasih nikmat, ini orang tidak lagi sholat qiyamul lail. Ini kata Rasulullah, jangan seperti orang ini. Yang mana orang ini kalau dikasih musibah baru dia rajin ibadah qiyamul lail. Namun tatkala dikasih nikmat dia tidak mau bangun qiyamul lail. Ini menjadi ukuran kata Rasulullah, matutiku. Apa yang kalian bisa kerjakan dari yang paling kecil kemudian istiqomahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud 112 dan dalam surah Syu'ara ayat 21 dengan konteks kalimat yang berbeda namun intinya sama. Fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kalian sebagaimana yang Allah perintahkan kalian dalam Al-Quran dan Sunnah, baik perintah wajib maupun sunnah. Kama umirta, sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kalian.
Wa man taba ilaika wa man ma'aka, dan ikutilah orang-orang yang telah taubat kepadamu. Yang orang-orang telah taubat kepada Allah, ikuti orang itu. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Di sini juga Allah membahas tentang pertemanan, yang mana kita harus pilih-pilih teman yang membawa kita kepada keistiqomahan ibadah. Rasulullah pernah bersabda, ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu bagaimana temannya, agama seseorang itu bagaimana sahabatnya. Falyanzur ahadukum, maka perhatikanlah oleh kalian seksama, mayyukhalilu, siapa teman kalian. Karena teman kita yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan akan menjerumuskan kita mengajak ke dalam kemaksiatan. Namun teman yang mengajak ke dalam ketaatan dan taubat kepada Allah, maka kita akan menuju kepada taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Itulah cara yang bisa kita ingat dan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di luar Ramadan. Kemudian bagaimana caranya kita memulai untuk kita dapat melaksanakannya di bulan Syawal? Setidaknya saya mendapatkan 3 cara. Yang pertama, niatkan dalam hati dari sekarang. Puasa Ramadan tinggal 2 hari lagi. Ramadan sudah di ujung-ujung ufuk, akan meninggalkan kita, akan terbenam meninggalkan kita. Kita niatkan dalam hati kita. Kita nggak ada yang tahu umur kita sampai kepada Ramadan yang tahunnya akan datang. Maka niatkan, kita cek kembali salat kita yang rajin di bulan suci Ramadan berjamaah di masjid, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Checklist 1, saya niat di bulan Syawal sampai ketemu Ramadan yang akan datang tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Andaikan saya telat tidak berjamaah, yang penting saya harus menghukum diri saya kalau saya itu tidak melaksanakan 1 saja sholat 5 waktu. Kemudian checklist kembali, kalau di Ramadan kita giat baca Qur'annya, mungkin kita habiskan 1 malam 4 juz, 3 juz, 2 juz. Kita checklist dalam kehidupan kita nanti di bulan Syawal. Bismillah, saya niat setelah bulan Syawal masuk, saya akan membaca Quran ba'da sholat subuh atau ba'da sholat isya atau waktu yang kita mampu, matutikun. Berapa? Ambil yang paling sedikit, setengah lembar atau 1 lembar atau setengah halaman atau mungkin 5 ayat, dan itu jalankan keistiqomahannya terus menerus sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berubah. Jangan mentang-mentang tatkala kita lagi nikmat, enak badan kita, sehat badan kita baca Quran lebih daripada yang kita tetapkan di awal. Misal kita tetapkan setengah lembar, lagi kita nikmat kita baca 2 lembar. Ini yang tidak akan membuat kita istiqomah. Kenapa? Karena tadi Rasulullah mengatakan, jangan seperti orang ini yang biasanya dia sholat malam, namun suatu waktu dia tidak sholat malam. Lebih baik kita baca sedikit, tapi itu continue sampai akhir hayat kita, daripada banyak tapi kita tidak bisa continue dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Cek lagi sholat duha dan sunnahnya. Kalau sholat duhanya kita mampu cuma 2, selesaikan 2 saja. Yang penting niat, checklist dalam kehidupan kita. Bismillah, sampai akhir hayat saya akan menjalankan sholat sunnah duha 2 rakaat saja, dimanapun saya berada, maupun saya dalam keadaan sakit atau senang atau nikmat atau dikasih musibah. Begitu juga sholat tahajudnya, mungkin jangan kita ambil yang lebih banyak, ambil yang ringan. Ketika sudah istiqomah, dirasakan nyaman, barulah kita tambah demi sedikit. Maka dari itu kita akan merasakan kenikmatan keimanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada kita punya 1000 ilmu, 1000 karamah. Dan Rasulullah pernah bersabda juga dalam hadis yang lainnya, qalilun, sedikit, tuaddi syukrahu, kalian bisa menjalankan dan bersyukur dan melaksanakan amal ibadah itu, khairun, lebih baik, min kathirin la tutikhu, daripada banyak namun kalian tidak istiqamah menjalankannya itu. Dan yang ketiga, setelah kita checklist, setelah kita niatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat kita ada satu doa yang mungkin kita kadang belum mengetahui dan memahami maknanya. Padahal itu makna bertujuan agar kita menjadi pribadi yang istiqamah. Dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, berilah kami taufik, kekuatan, kemampuan untuk dapat istiqamah di jalanmu yang lurus. Mustaqim diambil dari kata istaqama yastaqim. Dasar asal katanya qoma yaqumu, yang artinya tegak, yang artinya lurus. Maksudnya tegak tatkala dipuji, tatkala diberikan musibah, tetap dia tegak, tetap dia sholat, tetap dia ibadah, tak peduli masalah dan musibah apapun. Maksudnya lurus, tatkala dia diberikan nikmat, dia tidak pernah terbawa dengan syahwatnya, lurus jalannya, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah meminta jalan yang tegak dan jalan yang lurus, agar kita tetap istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, dalam keadaan diuji atau dalam keadaan diberi nikmat. Maka di akhir ayatnya kita menggambarkan nikmat itu seperti nikmat yang telah Allah berikan kepada orang sebelum kita. Siapa? Alladzi an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Dialah para nabi, dialah para rasul, dialah para sahabat, dialah para tabi'in, para orang-orang soleh yang tetap istiqomah. Diberi ujian tetap dia ibadah, diberi nikmat tetap dia ibadah, diberi celaan tetap dia ibadah, diberi pujian tetap dia ibadah. Tidak peduli apapun musimnya, tetap dia melaksanakan ibadah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan seperti orang-orang yang engkau benci. Siapa yang mereka benci? Siapa yang Allah benci kepada mereka? Orang-orang yang tatkala diberikan nikmat dia lupa sama Allah. Tatkala diberikan ijabah doanya, dia lalai akan janjinya. Ya Allah, saya janji kalau saya diberi nikmat, diberi rumah, diberi mobil, diberi uang banyak, saya mau sedekah, saya mau sholat rajin di masjid, saya mau ngaji. Tatkala diberikan nikmat itu, dia nggak ngaji, dia nggak sholat, dia tidak pergi untuk berinfak dengan harta yang Allah berikan. Maghdub, Allah benci sama orang itu. Waladhdallin, bukan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Dia yang selalu berangan-angan tanpa praktek. Berangan minta saja, tapi praktek tidak. Minta, ya Allah, andaikan saya dapat ini, andaikan saya sehat, andaikan saya kuat, saya akan melaksanakan ibadah ini. Tapi nyatanya dia sehat, tapi dia tidak melaksanakan ibadah apapun. Allah sesatkan dia ini. Maka dari itu, kita kuatkanlah iman kita. Kita cek kembali. Waktu kita masih ada 2 hari untuk introspeksi, mengelis semua amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ingat perkataan kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Kemudian ingat kita harus istiqamah dengan meminta kepada Allah dalam salat kita dengan kata ihdinas siratal mustaqim, agar kelak kita dimatikan dalam husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kiat-kiat agar kita dapat menjalankan ibadah yang sangat bermakna di setiap tahunnya di luar bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita ampunan, Allah bukakan pintu rahmat dan taubat untuk kita dengan taufik dan hidayahnya, dan Allah matikan kita kelak dalam husnul khatimah.
Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.